Sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus masih bergulir di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam pemeriksaan terdakwa Rabu kemarin, terungkap alasan penyerangan Andri Yunus. Terdakwa 1, Serda Edi Sunarko mengaku terpancing emosi menonton video Andri yang menggeruduk rapat RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Kekesalannya itu disampaikan ke 3 terdakwa lain yang berencana menyerang Andri. Awalnya Edi mengaku ingin memukul, tetapi terdakwa lainnya, Letu Budi Haryanto Widi, mengusulkan serang Andri menggunakan air keras. Waktu di video yang viral di Hotel Fairmont, pada saat di situ ada rapat tertutup pejabat-pejabat TNI dan DPR yang membahas revisi undang-undang. Disitulah arogan Andri Yunus dan overacting dan menginterupsi masuk ke ruang rapat, padahal itu rapat tertutup. Demikian. Setelah terdakwa melihat video langsung tersebut, merasa emosi. Kemudian terdakwa 2 menyampaikan, jangan dipukulin, kita siram saja. Ide dari terdakwa 1 dengan memukuli, itu kan efeknya pasti akan bonyok, ya, memar atau berdarah lah, lecet. Nah, itu ditolak sama terdakwa 2, jangan dipukuli, disiram saja. Nah, disiram saja ternyata terdakwa idenya itu kalau saya bilang sangat kreatif. Nah, ide untuk mencampur itu terdakwa dari mana? Tidak ada ide. Tidak ada. Jadi pertama kali saya masuk ke bengkel itu yang saya lihat adalah air aki yang ada di... Oh, air aki pertama yang dilihat? Ya. Terus? Saya masukkan saya buka aki tersebut, saya masukkan ke dalam tumbler. Bagi mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI, Soleman Ponto yang dihadirkan sebagai ahli pekan lalu, serangan air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus oleh 4 prajurit Denma BAIS dinilainya hanya sebuah kenakalan. Soleman menilai operasi intelijen militer adalah kegiatan yang dirancang secara sistematis, bertingkat, terukur, dan berbasis pada tujuan strategis negara. Tapi ketika saya dengar begini ya wajar, makanya saya bilang kenakalan, anak-anak Denma yang nakal itu aja. Bongkar dalangnya. Nah ini kan kita kan jadi terframing itu, harus pasti ada dalangnya nih, tidak mungkin karena 3 perwira ini. 3 perwira tidak mungkin kalau tanpa jalur komando, tanpa rantai komando, tanpa perintah di atas. Ya inilah kalau orang tidak tahu intelijen itu apa. Dari awal saya bilang kalau itu operasi intelijen kita tidak akan pernah ada di ruangan ini. Yang berbuat tidak akan pernah diketahui, yang korbannya pun entah akan ada di mana. Karena apa? Untuk sejak target, kalau kita ikuti tadi, mulai dari menentukan target dari awal perencanaan itu sangat-sangat detail. Tetapi menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, sulit mengaitkan kejahatan para terdakwa yang merupakan prajurit sebagai motif pribadi. Ya, kita harus ingat, ini tindak pidana yang terkait dengan prajurit. Namanya prajurit, tidak ada prajurit salah. Asas kesatuan komando, asas pimpinan bertanggung jawab. Sehingga dalam seperti ini agak susah kalau itu dikatakan sebagai bentuk motif pribadi. Kan itu nggak mungkin, apalagi ada seorang perwiranya. Oleh karena itu sebetulnya saya salut kepada hakim majelis itu sudah mau membuka semuanya, tapi tampaknya auditor tidak bisa mengungkap semuanya sebagai wakil dari Andri, sebagai wakil dari masyarakat, sehingga dalam konteks ini apa yang diinginkan oleh majelis saya kira timpang. Kan itu timpang, Mbak. Oleh karena itu kaitannya dengan motif pribadi, kemudian siap perencanaannya, nggak ketemu semua. Karena tidak ada suatu bukti pendukung apa yang dikatakan perencanaan seperti apa, motif di persiapan seperti apa, sehingga hanya mengacu pada keterangan terdakwa. Padahal keterangan terdakwa adalah hanya untuk dirinya sendiri, asas non-service. Ya. Sidang Rabu kemarin awalnya juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Andri sebagai saksi tambahan. Namun auditor militer menyampaikan Andri tidak bisa dihadirkan karena masih dalam perawatan medis di RSCM. Ketua Majelis Hakim menyayangkan ketidakhadiran Andri karena akan sulit menggali fakta kejadian. Kami masih belum bisa mengunjungi saudara Andri Yunus karena kondisi dari saudara Andri Yunus pasca operasi sehingga masih memang belum boleh dikunjungi. Kita tidak bisa menggali
tentang apa yang dirasakan oleh saudara AY. Bagaimana setelah itu dampaknya apa? Kita mau lihat lukanya di mana? Apakah luka berat? Apakah luka ringan? Apakah parah? Apakah cacat? Apakah ini? Sehari sebelumnya, auditor militer berupaya menemui Andri Yunus di RSCM, namun tak membuahkan hasil. Andri menolak bertemu. Anggota auditor militer beralasan pihaknya perlu melihat langsung kondisi Andri Yunus sebelum menyusun tuntutan dalam kasus penyiraman air keras. Dari sisi kemanusiaan, kami sebagai manusia biasa ingin menyampaikan rasa empati dan simpati juga kepada saudara Andri Yunus terkait perbuatan para terdakwa. Namun, para rekan media tahu bahwa saudara Andri Yunus baru selesai melaksanakan operasi. Kami, tim auditor militer, dapat menerapkan pasal apa yang patut kami tuntut kepada para terdakwa. Seandainya kami bisa melihat situasi saudara Andri Yunus dan keterangan dari dokter. Menurut kuasa hukum Andri yang tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi, Andri menolak dibesuk oleh siapapun yang berasal dari institusi TNI. Andri juga tegas menolak hadir di persidangan. Kuasa hukum mengkritisi upaya auditor militer mengunjungi Andri yang sedang mendapatkan perawatan. Upaya tersebut justru tak berpihak kepada Andri Yunus, sama seperti keinginan hakim memaksa korban hadir dalam persidangan. Dia tahu persis proses peradilan militer kerap menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Jadi sejak awal sikapnya justru mempertanyakan proses peradilan militer ini dan justru lebih menghendaki proses ini diadili di proses peradilan umum. Jadi menolak proses pemanggilan baik itu secara fisik maupun secara Zoom. Dan bagaimanapun kalaupun dipaksakan hadir, kami pikir ini bukan forum yang berorientasi pada pencarian keadilan. Tapi justru kami khawatir ini menghakimi Andri, ini menyalahkan korban. Meski tak berhasil bertemu, pihak auditor memastikan tidak akan memanggil paksa Andri Yunus untuk bersaksi di Pengadilan Militer 208. Tetapi auditor menyampaikan, jika Pengadilan Militer 208 Jakarta ingin memanggil paksa, maka dengan kekuatan dari Pengadilan Militer sendiri lewat panitera, bukan melalui auditor militer. Terkait hal ini, kuasa hukum Andri merespons akan melaporkan hakim ketua dan anggotanya ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI atas dugaan pelanggaran kode etik dengan mengancam korban dalam kondisi rentan. Misalnya, hakim mengeluarkan penetapan panggil paksa dan memerintahkan Otmil untuk memanggil paksa Andri, apakah akan dilakukan? Otmil mengkonfirmasi ke kami tadi, mereka tidak akan melakukan pemanggilan paksa dalam bentuk apapun kepada Andri Yunus. Kemudian Otmil menyampaikan juga, kalau memang Pengadilan Militer 208 Jakarta ingin memanggil paksa, maka dengan kekuatan dari Pengadilan Militer sendiri lewat panitera, bukan lewat Otmil. Kami akan mengadukan Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta yang saat ini sedang mengadili 4 terdakwa dugaan penyiram air keras kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawas RI. Di antaranya ada Ketua Majelis Kolonel CHK Freddy Ferdian di sana yang beberapa kali menyampaikan pernyataan-pernyataan yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dia menyampaikan keberpihakan kepada pelaku dengan seharusnya tindak pidana dilakukan dengan cara yang lebih baik. Dia mengancam panggil paksa dan mengancam untuk melapor pidana. Padahal tadi Otmil sampaikan mereka tidak akan melakukannya. Jadi kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus terjadi pada Kamis malam 12 Maret 2026 lalu. Andri diserang dalam perjalanan pulang usai kegiatan rekaman podcast di kantor YLBHI. Akibat serangan tersebut, Andri menderita luka bakar serius dan harus menjalani serangkaian perawatan intensif, termasuk operasi pencakokan kulit. Apakah peradilan militer yang saat ini sedang berjalan akan mengungkap kebenaran dan Andri mendapat keadilan atas teror yang menimpanya? Benarkah sebatas dendam pribadi atau ada perintah yang terkoordinasi?